Situasinya utamakan sebenarnya itu bila lagian bila begini utamakan sebelah kiri. Ini bila kita terjemahkan hidung. Nah, terus bagaimana nanti? Nah, bila lagian nih jenazahnya lagian posisi dari hidung sebelah atau sanksi hukuman bagi keluarga kita, khususnya lingkungan yang disebut oleh 11 yang mana tadi sudah mempunyai tanggung jawab sendiri dalam artian sudah berkeluarga walaupun belum hak, dalam artian hak anu atau keluarga itulah artinya sudah sendiri sudah berkeluarga sudah isi anak ini tadi izinkan. Nah, kedua tidak boleh memakai bahan yang ada habis pakai seperti drum atau gadur atau gayung atau ember, pakai pasnya termasuk beradanya atau loyangnya lah dalam mengambil jenazah itu tidak diperkenankan. Yang ketiga apa yang ketiga tadi? Tidak diberikan santunan atau sumbangan yang 1 juta. Nah, ada kita keluarkan itu. Yang keempat, tidak diperbolehkan mengubur atau mengubur di pemakaman penguburan umum dalam artian wakaf daripada rukun kematian. Siap? 4 sanksi kita laksanakan. Ini bagaimana lupa? Yang pertama tadi apa? Tidak boleh memakai pakaian yang dipakai seperti kain dan sebagainya. Yang kedua, tidak boleh meminjam pakaiannya. Meminjam tidak boleh. Yang ketiga, kada diberi santunan atau sumbangan. Yang keempat, tidak boleh berkumpul di situ. Siap? Sepakat semua? Nah, apa dapat sama ini? Siapapun yang menginginkan tanggung jawab menanggung sebenarnya. Kita jaga kerukunan persatuan kita pada bawah tataran jaga itu sentor pertahanannya 2000 sedikit kemudian kerja 10.000 seko bila ada yang tinggal 10.000 kita menyumbang hasilnya ada beberapa 600 berapa? Nah, bedanya kita bersama-sama insyaallah kerja. Nah, jadi inilah kita berita acaranya nanti kita tulis supaya apa? Ingat terus selamanya. Nah, jadi ada lagi yang mau protes, ada lagi yang mau protes. Nah, apa yang kita harus kita bukan keras tapi kita memang dibuat diterangkan. Sudah, sepakat kita ambil sanksi bagi yang ada umat jamaah. Nah, lanjut. Tambahan atau saran misalnya dari beberapa sanksi tadi bila ada dilanjutkan. Ya, kalau ada tambahan saran atau rasa keberatan bisa misalkan sebelum kita bisa finalkan nantinya. Bila sudah kita finalkan, apalagi diganggu gugat. Kita lebih dari musyawarah ini supaya ada pembelajaran dari belakang ya. Jadi disepakati bersama. Mungkin ada sanggahan atau ada surat tambahan
ada yang kunjung ke teman kita siapa kan kita namanya umurnya kan karena tahu nih siapa. Iya. Nah itu kan otomatis kita kan yang sangat keluarga kita tadi yang berkunjung itu kan termasuk dalam ini. Kalau yang masuk dulu tuh khusus perkakasnya aja itu ada toleransi khusus perkakasnya aja. Sewa Pak. Kalau yang teman-teman itu wajar kan misalnya kan ada juga misalkan Iya. yang khusus perkakasnya aja. Iya. Kalau ada toleransinya ya kami kita umur besar tahu nih istilahnya siapa tahu ada orang kita yang misalnya dia langsung makan seminggu atau apa pastinya dia atau apa kan tahu misalnya kami udah ya. Ayo, silakan PRT menyampaikan pertanyaan daripada saudara kita. Seandainya ya, janganlah ada di antara keluarga kita misalkan berhubung sendiri orang jauh orang batu kecil, kalau kesini menyampai ke batu kecil nanti ziarah atau pengunjung kasih kawan kita sini. Nah untuk kita jangan sampai misalkan habis umur karena orang tadi karena waktu itu ya. Nah habis umur di tempat kita, sedangkan beliau ini ada dalam artian bukan daripada tanggungan sendiri. Coba antara keluarga beda, apakah ada toleransi dari kita, baik itu berupa bahannya, artian bahan kepala seperti kayu, kemudian sebagai jadilah apa bisa ditinggalkan artinya. Nah kalau bahan habis pakainya di sini mungkin kalau ditukar, nah apakah ada toleransinya? Nah itu memang kita bahas di akhir sama sampai. Nah kita tahu sampai dulu. Lanjut mulai dari iya. Nah, ya. Terima kasih. Nah, jadi PRT bertakut ujar PRT seandainya ada di antara warga kita yang mana beliau ini tidak ada kemampuan secara finansial atau dari segi mandiri ataupun daripada segi tenaga. Kemudian yang kedua, dikerjakan fardu kifayah sebaik mungkin, dimulai dari dimandikan sampai ditalqinkan. Artinya dikerjakan atau dilaksanakan fardu kifayah sebaik mungkin oleh tersebut, dimulai dari dimandikan sampai dengan ditalqinkan. Kemudian keutamaan yang ketiga, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pelaksanaan fardu kifayah, mulai dari pemandian, sholat jenazah, penggalian liang kubur dan pentalqinan. Artinya tidak perlu memikirkan mengamploti kuburan, membahayakan, memandiakan, membuatkan liang kubur atau mentalqinkan. Jika ada biaya keluar sedikit pun di situ. Kemudian yang keempat, mendapatkan santunan berupa dana dari kelompok kematian termuda yang besarnya 1 juta rupiah yang bisa dipergunakan untuk kegiatan acara tambahan 3 hari saja. Kemudian yang terakhir, dihadiahi pahala zikir nafkah atau zikir kanabus diri yang berjumlah 70.000 zikir oleh anggota kelompok kematian, itu jika seluruh anggota menyetujui. Maksudnya pelaksanaannya, dan pelaksanaan itu dilakukan pada hari ketiga atau hari ke-7 sesudah ada yang meninggal daripada anggota keluarga kita masing-masing misalnya. Nah, itu juga disetujui kan. Artinya yang 70.000 itu nanti dibagi kepada seluruh anggota, misalnya anggota
kembali ke 100, berarti kan satu orang ini kena diminta untuk menghadiri 700 zikir tadi. Jadi itu ada 5 poin keuntungan yang sudah dirumuskan. Mungkin ada tambahan atau ada saran atau ada yang lain lagi. Jadi ulang, yang pertama mendapatkan semua fasilitas yang dimiliki kelompok golongan kemudian bermudah secara gratis tanpa biaya sedikitpun, seperti bahan habis pakai, kayu uli, cendana dan lain sebagainya. Kemudian tanduan, pemandian, baskom dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dikerjakan fardu kifayahnya sebaik-baik mungkin, dimulai dari dimandikan sampai dengan ditangkapkan. Yang ketiga, tidak perlu mengeluarkan biaya atau tidak perlu memikirkan masalah biaya untuk pelaksanaan fardu kifayah, mulai dari pemandian, sholat jenazah, penggalian kubur dan pentalqinan. Itu semua ditanggung oleh kelompok rukun kemandian Al-Huda. Kemudian yang keempat, mendapatkan santunan berupa dana dari kelompok rukun kemandian Al-Huda dengan besaran 1 juta rupiah. Yang terakhir tadi dihadiahi pahala zikir Ramadan atau muslimin yang berjumlah 70.000 zikir yang akan dihadiahi oleh seluruh anggota kelompok rukun kemandian dalam catatan ini jika disetujui dalam hal pelaksanaannya dan bisa dilaksanakan pada hari ketiga atau hari ketujuh sesudah ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia. Ya, dipersilakan mengembalikan lagi kepada Profesor Sudirman. Ya, terima kasih. Nah, jadi setelah tadi sanksi bagi yang saya mengobati, ini ada pula keuntungan atau bonusnya bagi yang mengobati persatuan ini. Jadi yang pertama dari semua fasilitas baik itu bahan habis pakai ataupun bahan baku seperti gadut dan sebagainya ataupun hadiah pemakaman itu semua digratiskan bagi semua jemaah. Itu satu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Dikerjakan fardu kifayah semaksimal mungkin, sebaik mungkin sebagai seorang muslim muslimah, dari memandikan, mengapa, menyembahyangkan, menguburkan sampai menelpikkan, semuanya ditanggung pembiayaannya oleh kelompok. Seperti memandikan itu kita anggarkan 5 orang 250.000. Kemudian untuk menelpikkan 1 orang cukup kita anggarkan 100.000. Kemudian untuk menabung lubang kubur kita anggarkan 1 kelompok itu 350.000. Kemudian diberikan santunan atau sumbangan kepada keluarga mayit itu sebanyak 1 juta. Terserah digunakan untuk baruan 1, hari kedua ataupun hari ketiga. Nah, jadi si ahli mayit ini tidak memikirkan lagi bagaimana menghadiahi pemandian, bagaimana menghadiahi penampilan, bagaimana menghadiahi untuk menyembahyangkan. Yang belum terbuka atau tekankan bahwa biar bertahan, apakah siap kita semua menyembahyangkan? Siap? Nah, jadi kenapa ini belum absen? Bila ada yang ada jamaah yang tidak hadir atau hadir atau tidak menyembahyangkan, maka kita adakan sanksi, kita keluarkan dari anggota. Siap? Ada kali yang orang itu bila imam sujud juga kita
Hah? Saja dulu. Besar. Saja. Nah jadi nampak memperlima niatnya apa? Kalian aku sembahyang, aku sembahyang atau aku sembahyang sebagai imam yang membayangkan asalnya kayak apa? Yang jadi seperti bacaannya apa? Ada semua bacaan ada bisa. Nah kita cari apa? Kerukunannya, persatuannya, lah itu yang kita cari. Siap? Peserta hadir? Nah? Namadam gitu. Ini bagi yang ada di mungkin lah ada di kampung. Mantap kan? Jadi kan asal kita tahu kabar nah di dalam wilayah kampung kita masih bisa terjangkau, tidak ada kesibukan yang besar. Kenapa kalian hadir? Tujuan kita supaya rapat. Aman ada salah-salah, ayo silakan. Siap. Jadi ada alasan yang bisa adalah atau apa? Bisa belajar semalam umum karena kalau open belajar atau berganti kalau imam kalau nafis mana lagi? Siapa jalan? Yang tak ada atau memandiakan tetap ada sedikit dan ada yang ada tambahan beban tangannya aja Main kotel. bisa berpakaian kalau bisa dulu aku membayangkan apa dan dulu ya bukan pada si imam berapa Diikutinya tuh. kasih perubahannya kenapa imam itu biasanya apa amplopnya gede Sudah habis. saya dibayar nah jadi imam itu biasanya amplopnya gede si makmum baru dilungi nah lain bubahan baru si makmum imam masih bubahan apa sama yang amplop ya dari belum datang lagi gara-gara apa ini bagaran karunya tanduannya bagaran tadi lantaran apa mereknya manda lantainya papan tadi juga nah kalau misalkan orangnya kalau bagaran bubahan si makmum supaya teman-teman. Nah jadi siap kita membayangkan perda tanpa dibayar amplop khusus wilayah kita lah. Jadi nanti bayar apa ahli mayat, ahli keluarga mayat jangan memikirkan kayak bagaimana cara membayangkan. Malam hari ini kita hampir 100 sudah hadir. Nah hingga 40 saja lah saya bayar dibayar 40 orang. Sementara 40 orang maka apa nyata ngobrolnya nyata dikakui sebayangnya makanya dari sebayangkan bahwa dari imam isyadu dan hadal bayar bahwa hadal khair apa artinya saksikan bahwasanya mayat yang ada di hadapan kita termasuk daripada orang yang baik kalau dia khair lah bukan cair pula khair karena baik 40 orang menjaga baik nah asalnya dicap sudah masuk neraka apa dicabut dihapus oleh Allah Ta'ala antara apa doa perkataan padahal kita mengatakan baik itu aja masalah urusan bagian sembahyang kepada tidak bisa nah di akhir sembahyang dari si imam isyadu al-hadar baik bahwa benar khair nah maka apa nyata baik sudah bertahan. Nah itu untungnya apa kita bersatu dengan ianya. Nah banyak pula nih banyak segelas banyak ini apa kita bawa dulu perancingan mustahil jadi sah lagi di bawah lagi sah lagi tapi apa nang mustahil jadi pulang akhirnya mencapai dua bulan maka apa suci lagi mensucikan sama kita tadi nang berdoa sehingga karena mau kabul tapi sama-sama berdoa sampai 40 orang kabul itulah untuk kita bersatu
ada di kampung maksudnya Ya. kita menjelang rata di pemadaman jika boleh. Nah, oke, kemudian nambah ikutnya kalau Tuhannya ini menurut kita kesepakatan juga si mayat kita doakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah segala dosa dan kesalahannya, diterima segala amalan kebaikannya. Nah, asalnya apa? Dicap sudah jaga masuk neraka, lalu kita mohon kepada Allah supaya dihapus, diangkat segala kesalahannya. Nah, dia masukkan ke dalam surga dengan cara kita melaksanakan zikir Allah, zikir 70.000 sebagai penebus. Nah, jadi tak sedikitlah harus ada kesepakatan mutlak bersama, termasuk yang di pemadaman adalah saudara putri pemadaman mereka tadi. Nah, termasuk yang di pemadaman itu harus mudik. Nah, makanya kita laksanakan di hari ketiga supaya ada waktu, atau di hari ketujuh ada mungkin di hari 6 hari sudah ada kabar. Nah, bila yang ada boleh wajib nama menggantikan mengubah orang lain. Bila kita siap kita laksanakan, karena seikut yang kurang dalam lebih Banyak banget tambahannya. bila siap jadi kita lagi karena kita fokuskan di malam ketujuh daripada berpulangnya orang tua sedang melakukan firman ketiga saksi kepada Tuhan. Jadi di malam ketujuh setelah sisa kita kumpul, kita laksanakan zikir Allah untuk menembus memerdekakan si mayat dari bila siap jadi kita laksanakan. Bedanya ada siap biar kita pendek dulu. Cuma yang jelas yang mau gak mau kita laksanakan sholat kifayahnya. Nah itu mau ada mau. Karena masalah jika tokoh ini masih kesepakatan mutlak. Siap kita laksanakan jika tokoh. Usul adalah Ya. kita ya itu pasang jangan kelola jangan kata terus menerus. Ya. Seandainya ada musafir yang meninggal bagaimana? Kita yang kalau dengan orang kita yang ada orang jauh kalau katanya kemudian ini dari tanggal kita sedangkan ini kita tempat kalau dengan di sini ini 4 persatuan. Sedangkan orang bilang tadi artinya apa di luar kakak apa itu apanya wajib kita santuni atau kayak apa. Jadi kan hanya tanggung jawab bisa apa tanggung jawab satu kita kayaknya pokoknya kurang kita ini artinya kurang jauh di Jawa sana. Kan ini kan kalau ini kan bisa berjalan nih tahu-tahu meninggal waktu kita seharusnya kita sebagai persatuan atau pertanggung jawab kita ya lah. Nah apakah ada keberatan nanti orang-orang ada nih. Tapi aku maaf kalau mereka salah-salah memakai lah. Ada salah, jujur saja. Tadi mirip-mirip kalau pertanyaan alhamdulillah. Jadi sudah 3 bulan ini kita tandai di akhir kali kita bicarakan untuk supaya ini pembicaraan kita jangan rancu bila kita masuk kemari tanpa dikomando akhirnya hilang. Nah jadi sudah ada pertanyaan dari amam orang tersuci adalah sampai sana pertanyaannya. Jadi sudah kita buat poin. Sekarang di akhir kita bahas satu persatu termasuk pertanyaan dari saudara kita sering pengecualian yang kadang ada asobahnya atau penanggung jawabnya kayak apa tanggung jawab kita di lingkungan. Nah itu kita bahas nanti ya lanjut teman-teman. Terima kasih pertanyaan bisa saya stop pengertian saya dan berkembang ya. Ada yang ini kakak saja kakak. Nah kita kan bilangnya itu kita tahu misalnya ada salah satu anak keluarga di kakak ada yang kunjung ke teman kita kayak apa kan kita namanya umurnya kan tahu nih kayak apa. Nah itu kan otomatis kita kan yang sanak keluarga kita tadi yang kunjung itu juga termasuk dalam ini. Kalau yang masuk dulu tuh yang khusus perkakasnya aja itu ada toleransi khusus perkakasnya aja. Sim sewa Kalau yang itu wajar kan istilahnya
ditahan. Ya. Yang sepakatnya aja. Ya. Kalau ada transaksinya, kami minta umur besar kalau istilahnya siapa tahu ada mertua kita yang misalnya dalam rumah makan seminggu atau apa, pastinya dia atau apa, kenapa misalnya kami udah ya. Ayo, silakan PRT menyampaikan pertanyaan daripada saudara kita. Seandainya ya, janganlah ada di antara keluarga kita misalkan berhubung sendiri orang jauh atau orang kecil, batu kecil, kalau kesini menyampai ke batu kecil, ambil ziarah atau pengunjung kasih kawan kita sini. Nah, alhamdulillah jangan sampai misalkan manis umur karena orang lagi karena waktu itu ya, habis umur di tempat kita, sedangkan beliau ini ada dalam artian bukan daripada tanggungan sidik cuma antara keluarga beda. Apakah ada toleransi dari kita baik itu berupa bahannya dalam artian bahan kepala seperti kayu, kemudian sebagai jadilah apakah bisa ditinggalkan nantinya. Nah, kalau bahan habis pakainya di sini mungkin kalau ditukar, nah, apakah ada toleransinya? Nah, itu memang kita bahas di akhir sama sampai. Nah, kita tampung sebelum lanjut mulai dari ya. Seandainya ada musafir yang meninggal bagaimana? Tadi kalau dengan orang kita yang ada orang jauh keluarganya, kemudian dia dari tanggal kita sedangkan ini kan empat. Keluarga di sini ini 4 persatuan. Sedangkan orang pegang tadi katanya apa di luar kakak, apa itu apanya wajib kita sanggup atau kayak apa? Jadi kan hanya tanggung jawab bisa tanggung jawab satu kita kayaknya pokoknya kurang kita ini aja kurang jauh tanggung di Jawa sana. Kan ini kan kalau ini kan bisa berjalan nih. Tahu-tahu meninggal oleh kita, seharusnya kita sebagai persatuan ya pertanggung jawab kita ya orang. Karena apakah ada keberatan nanti orang-orang ada nih. Tapi aku maaf kalau mereka salah-salah pakai lah. Ada salah, wujud aja. Tadi mirip-mirip kalau pertanyaan alhamdulillah. Jadi sudah 3 bulan ini kita tandai di akhir karena kita bicarakan supaya ini pembicaraan kita jangan rancu bila kita masuk kemari tanpa dikomando akhirnya hilang. Nah, jadi sudah ada pertanyaan dari amam orang tersuci adalah terus hampir sama pertanyaannya. Jadi sudah kita buat poin karena di akhir kita bahas satu persatu termasuk pertanyaan dari saudara kita dari Pak Jualia yang ada soalnya atau tanggung jawabnya kayak apa, tanggung jawab kita di lingkungan. Nah, itu kita bahas nanti ya. Lanjut ya, terima kasih. Pertanyaan bisa adalah saya akan kembali ya lagi ya untuk fasilitas tadi semua kan dibiayai kelompok ya termasuk penyembahyangan. Kalau ada penyembahyangan yang dari luar RT 10, RT 11 ya. Nah, kita adalah nambah tanggung jawab kita lingkungan. Nah, lingkungan tadi kita kadang memungut biaya baik itu dari kelompok artinya murni gratis. Nah, kita ambil dari kelompok kemudian karantina bekerja kalau kita kubur ada penyembahangan kita wajib keberadaan, maka kita tidak hadir bila ada penyembahangan gratis. Jadi kita ada kelompok biaya asal penyembahangan. Terus bagaimana dengan orang luar lingkungan kita? Nah, orang luar lingkungan kita biasanya besar luar rumah kita mengundang luar lingkungan tuh urusannya kita ada polisi. Nah, tapi kebanyakannya ada jiran tetangga misalkan di saat-saat kita asal dengan hal itu orang dia kita hadir. Nah, kita hadir ini jangan sama sekali berharap aku kena boleh bisa orang jangan. Nah, itu prinsip kita.
wajib kita laksanakan fardhu kifayah. Karena jadi andai kata itu tidak ada yang luar dari kelompok kita itu bukan tanggung jawab kita. Nah, yang tanggung jawab kita hadir di sini yang kelompok apa di lingkungan yang disebut kita sini itu yang kita tanggung jawab. Sudah ya, kita pendek dulu ya. Karena ini kita perlu pelatihan khusus lah. Yang jelas pelatihannya dulu kita harus memerdekakan diri kita dulu. Nah, jadi kalau bisa kita adakan iuran perkumpulan seminggu sekali atau setengah sebulan sekali khusus kita melaksanakan 3 kelompok untuk menembus diri kita masing-masing dengan cara apa? Kelompok misalkan malam ini atau minggu ini si A yang kita merdekakan. Nah, ini kan maksudnya minggu akan datang si Anu, minggu akan datang si Anu sampai terputar habis 70.000 tadi, habis orangnya. Nah, itu menyewakan hanya kita membantu akan memerdekakan orang pulang punya kawan. Nah, itu bagus pendek dulu. Nah, coba dalam artian tetap kita usahakan, kita pikirkan. Adakah lagi? Tadi kita sudah jelas itu lah. Cuma sedikit tambahan. Bagi jamaah atau anggota iuran kemandian yang tidak ikut yasinan, maka diberikan beban per tahun itu bayar Rp50.000 di awal tahun sebagai tanda aktif di dalam kegiatan perkumpulan, yang mana dana Rp50.000 itu adalah untuk pembelian kain, kayu dan peralatan lain. Nah, Rp50.000 jadi itu rutin setiap tahun awal tahun bayar Rp50.000 selain iuran kifayah Rp10.000 adalah. Nah, apa Rp50.000 karena anggota yasinan, nah setiap gugur atau kena yasinan itu langsung dipotong Rp50.000 dalam putaran 1 periode anggota yasinan. Jadi sama aja, ada berpihak adalah kena anggota yasinan dipotong Rp50.000 biar ada anggota yasinan misalkan ada bayar Rp50.000 itu pada hadir. Jadi dalam tertibnya bagi anggota iuran kemandian yang tidak ikut yasinan maka dikenakan beban bayar setiap tahun di awal tahun itu Rp50.000. Sepakat? Nah, sepakat lah. Jadi setiap tahun bayar Rp50.000. Nah, selain daripada yang Rp10.000 setiap ada dibayar. Nah, itu sedikit. Terus lagi sanksinya, apabila kada bayar selama 5 orang berturut-turut, dalam artian Rp50.000 itu sudah juga diberi surat, sudah juga ditagih, kada mau juga, kita kita keluarkan lah. Dan si musafir itu tanggung jawab kita. Seharusnya kalau menyesapakan, ini yang menyesapakan. Cuma itu bilanya ada usul yang lain, silakan aja usul daripada enak. Bapak itu mana kayak apa? Kayak ini. Tapi kan keluar dari perkumpulan terus mana pun kata pakai lagi. Iya. Jadi mau nyari pendapat usul jadi orang aja, orang aja. Udah ada ini kan? Enggak. Yang musafir yang orang berjalan keluarga tanpa ada keluarga musafir. Ada ini musafir itu tapi ada keluarganya, anak ahli baiknya. Akan dihilang ini saya kesini. Hilangnya ada musafir itu tidak seorang tempat usaha di kampung kita tempat maaf menunjukkan nah seumpama sini lah, tapi sini luar biasa mau musafir kita bukan musafir lagi. Meninggal dunia kan ada keluarga di sini, meninggal tanggung jawab kita bertransport seluruhnya musafir. Nah, seluruhnya hak mutlak dari apa? Peralatan semuanya memandikan sampai menguburkan, itu yang musafir. Tapi yang kita bahas
Yang kita bahas ini orang berkunjung ke wilayah kita, yang mana di wilayah kita yang ada di sananya ada keluarganya, tapi karena tercetak karena sebagai tanggung jawabnya. Kemerdekaan hanya Nah, jadi yang kita bahas yang pertama tadi alatnya berupa bahan bakunya, ada bakulah kita berikan, kita gratisakan satu dulu. Lalu yang kedua bahan habis pakainya ada tanggapan bayar sebagian. Terus ada kebijakan bagi yang mampu diingkar. Nah, bayar bagi yang mampu. Amun kada mampu, nah ini kita bahas. Doa dulu Nah, bagi yang ada mampu, ini jamaah kita adalah ada mampu juga. Cara membayar dan ada mampu juga saja. Lah, Pak, kita gratisakan. Kita gratisakan dua sudah. Nah, ketiga pembayaran tetap, tetap. Nah, musafir karena ada keluarganya masih tetap kita laksanakan kita ya. Nah, keempat mengumpulkan tetap kita kumpulkan, jangan kata dikumpulkan. Nah, tindakan. Nah, sepenting yang jadi pertanyaan, santunan kayak apa? Ada keluar. Oke, sepakat ada keluar. Nah, jadilah nah ada keluarga, baiklah, maka tadi meninggal di sini seberapa dibantu selain daripada santunan yang 1 juta. Nah terus bagaimana caranya? Nah pemandian, penampilan, apakah itu digratiskan juga? Perkumpulan, ini duitnya dari perkumpulan itu, kayak apa? Atau Dari tuan rumah harus. tuan rumah? Nah, tuan rumah lah kita. Jadi nak pemandian, itu hadiah penampilan itu dari tuan rumah. Jadi nanti kita gratiskan berupa peralatan, termasuk bahan habis pakai, menyembahyangkan sampai menguburkan, memandiakan biar nanti sendiri dalam artian harus pikir apa mencari pemandian, menantikan cari. Nah setelah lanjut kita usaha yang itu. Nah kemana koordinasinya, kemana lapornya, malam hari ini kita bentuk. Yang pertama ketua sekretaris bendahara. Lanjut kita pembentukan kepengurusan. Oke, sampai kamu malam kita betul. Siap. Nah kita bercepatlah. Langsung sektor jomnya kita, ketuanya, yang ketua kita Isur ya Pak. Ya, kor. kan memang bulan kita juga. Ya, kita cari lahnya mampu dan mau. Dia mampu tapi kada mau. Dia mau tapi kada mampu. Mampu dan mau. Kenapa hal lah? Kamu sih kau yang baik. Jadi nama pernikahan dahulu. Kenapa kau yang baik? Aja, kita ringkas saja supaya cepat. Malam malam dan malam pada sudah. Tadi terus maghrib baru sampai seharian hari ini. Langsung aja ketuanya siapa? Biar aja belum menunjuk, belum berdiam. Bila apa pun kita Biar aja kalau ya. Ayo lepas. Katanya amat aja, guys. Amat sebetulnya. Amat. Pak, kalau di bawah aja. Kalau satu jam aja amat jorong. Kita baca lain-lainnya, bawahnya seksi-seksinya. Apa tuh mana guru lagi apa lagi? Siapa lagi? langsung dulu jadwalnya. Jadi ketuanya. Mana namanya? Langsung ketuanya yang lain itu. Guru aja sikap kita lanjut.
Lanjut yang aja yang anak. Jadi lu siapa nyari jadi hantu siapa mana putu tuanya? menurut ketuanya siap kompeten. Ya. Siap keluar. Di antaranya sanksi administrasi itu tidak ada hadir loh dan membayangkan medis. Ya. Nah, terus. Supaya berjalan gimana? Siap. Siap. Ya. Cuma untuk mengaturnya lah, namun lebih itu kemudian Ya. memandikan si Ano yang jadi imam si Ano. Siap. Kalau dia kan mandor ya betul. Asal kubu yang aja gue lu jangan japainya apa? Ya kan? Ikut aja. Siap. Insyaallah Allah menjalankan mudah-mudahan sehat badan. Amin. Insyaallah siap. Kemudian sekretaris bendahara. Sekretaris bendahara mencatat pengumpulkan duit. Mencatat. Ano, Pendi ya. Masuk. Usulan kalau sekretaris itu lebih dari satu orang, Oke, mencatat penglakuan kan. lebih dari satu orang kalau bisa. Masalahnya kalau mencatatnya pergi ke tempat itu baru cepat. Ya. Nah jadi ini jalan Pak Kasem kita tetap tidak tuai oleh musuh. Ya, siap. Jadi ke bawahnya siapa itu kita tunjuk. Misalnya ada 2 atau 3 orang untuk mencatat. Karena itu di tempat pas waktu pembayaran itu. Dua alam ya. Alam yang dua. Ya, siap. Siap. Jangan digusuk. Ya. Dengan ini. Kau aja. Ya. Nah jadi sekretaris 3 orang lah, Yusadur, saudara kawan Ahmad. Nah, cuma ini baru diketahui oleh KKP penunjukan sebagai ketua untuk urusan administrasi kenapa ada tangan sekretaris meminta saudara Ahmad. Siap? Siap. Nah, ini yang turun dari kantor supaya orang nyaman. Oh iya. Karena kita ada dari sini aja lah. Mudahan tahu yang ke atas karena kita perlu banyak. Walaupun kita mau tenda, misalkan atau perluasan lahan, kita sedang ada mampu di kampung kita. Namun ada kita menjual ke atas. Nah jadi karena pas saja sini untuk bendahara. RT ono. Nang tatap ya. Jadi ubah lagi sudah. Nah, kali coba tangan kena. Bendahara kita. Ya. Ya, kali tangan coba. Nah, jadi pengen dulu deh. Tidak tahu saya. Nah, untuk sekretaris kan ya, melapor ke sini, baik itu untuk apa aja atau masalah bendahara, terserah di antara 3 orang atau di sini lah. Nah, melapor apa misalkan, nah 3 orang ini. Kemudian ada seksi-seksi di bawahnya, lah, di bawahnya. Lo mohon partisipasi lengkap lawan tokoh muda-muda. Di antaranya yang pertama masalah pengadaan alat menyiapkan mengangkut dari gudang ke tempat dibayar apa jaraknya, pertama Muhammadiyah, yang kedua tenda sampai makan ke kubur. Nah, ini ulun minta yang mengatuai Dari Jaya pengguna hendak. saudara Ijai. Jaya kontak gue tapi. Kosa ada jawab. Ya, sih gue. Tadi ada pepatah gue ada kena aku ya. Nah, jadi Ijai kan bisa mencari bawahannya kan? Bawahannya cari orang 10. Ya. Siap Jai? Jangan mendapik lah. Ya. Nah, Siap. Kita. kemudian nanti kita apa? Membantu lawan saudara kita yang dapat musibah tadi. Kita ringankan. Ada yang mencari kayu di KW PRT 11 siap. Nah jadi banyak kerjaan yang berpikir kerja apa? Kalau masa mencari kayu ketika hari itu ada yang meninggal, hubungi RT 11 mencari kayu. Siap? Jadi kita mencari anggota 10 orang. Cari anggota yang bisa nyemper mobil. Nah, jangan terpetik. Nah mudah-mudahnya PRT Tuhan kita aja. Nah mudah-mudah. Nah jadi yang berpikir mencari kayu apa? Nah, yang mengadakan apa tadi? Peralatan tadi termasuklah menyiapkan baju lah, termasuk apa? Memasang tenda, memasang kursi
menyusun rasa nanti panjang waktunya. Nah, Motor mobil. artinya bertanggung jawab benar, jangan salah dipasarkan dijualkan pada di bawah lagi. Nah, jadi diaturlah karena dibagi tugas masing-masing. Nah itu keuntungan-keuntungannya kita bersatu insya Allah mudah aja. Nah apalagi yang kurang kira-kira ada lagi. Bendahara ini menangani masalah kain lah. Bendahara menangani masalah kain, jangan lupa. Jadi dia selalu dicek berhubungan dengan kaum. Jadi karena nggak keperluan kaum apa keperluan kain, bendahara mengecek berapa kekurangannya punya kaum yang kurang daripada satu kayu stok kita 2 atau 3, termasuk kayak papan dan lain sebagainya. Nah jarum itu punya kaum saya lupa lah, belum pada kita lupa harus itu. Tinggal sih belum pernah. Anggana lupa kainnya awal dirapit jangan yang benar penting. Paling ada cat 3 berlian atau 3 kuda lah. Biasa sudah kayak kita sudah. Candana akan pupuk yang salah halus. Nah, tukang usaha itu ya. Nah, supaya apa? Stok kita ada sampai kekurangan. Ada lagi bila ada kita tutup, kita bacakan hasil malam ini. Ada mas? Ada usul? Cukup? Pak Tepir? Oke, lanjut bacakan hasil poin-poinnya. Terima kasih menyampaikan. Adapun poin-poin kesepakatan musyawarah kita pada malam hari ini, yang pertama itu sanksi administrasi dan sanksi sosial yang sudah tercantum di dalam materi musyawarah kita pada malam hari ini sudah disepakati. Itu 4 sanksi. Yang pertama tadi tidak diizinkan menggunakan fasilitas habis pakai, bahan habis pakai seperti kayu wood dan lain sebagainya. Itu dan tidak diizinkan untuk memakai peralatan yang dimiliki kelompok kematian seperti tangguh, kematian, baskot dan lain sebagainya. Tidak diberikan santunan atau kelompok kematian termuda. Kemudian tidak diizinkan dimangkongkan di area pekuburan atau tanah pokok yang dimiliki oleh kelompok kematian. Jadi sudah kita sepakati 4 sanksi tersebut. Kemudian ada tadi pengecualian, ada pengecualian bagi anggota kelompok rukun kematian yang ada anggota keluarganya yang di luar kakak lalu meninggal dunia di tempat kita sini. Itu kita sepakati tadi 1 peralatan digratiskan atau dipinjami seperti tanduan, kemudian baskot dan lain sebagainya. Adapun untuk kain dan sebagainya seperti tadi bahan habis pakai kain kulit dan lain sebagainya, itu diminta untuk membayar bagi yang mampu. Artinya bagi yang tidak mampu itu terkait sesuai kesepakatan kita tadi tetap kita keluarkan. Kemudian tidak diberikan santunan atau tidak dikeluarkan santunan bagi anggota keluarganya yang di luar kakak meninggal dunia di tempat kita. Kemudian masalah pemandian, pentalkinan dan penyembahyangan penyembahyangan sebagainya menjadi tanggungan keluarga yang keluarganya menjadi tanggungan keluarganya. Nah, jika ada keluarga kita yang meninggal dunia di tempat lain, seperti di luar wilayah kita tadi, maka dengan tegas tadi kita tidak memberikan fasilitas apapun
baik itu dari masalah peralatan atau bahan habis pakai, dan tidak diizinkan untuk menguburkan anggota keluarganya tadi di tanah wakaf milik anggota milik kelompok kerukunan kematian. Jadi meninggal misalnya di anggap meninggal di Jawa, jadi bawa aslinya dikumpulkan, mohon maaf pada kata kita izinkan. Itu diantaranya kesepakatan. Kemudian adapun keuntungan bagi anggota tadi siap dilaksanakan, artinya siap melaksanakan fardu kifayahnya, mulai dari memandikan sampai dengan pentaklinan, sebagaimana yang tercantum dalam materi musyawarah kita pada malam hari ini. Kemudian untuk tata tertib tadi sudah kita sepakati, membayar iuran lomba, maka pembayaran secara rutin sebesar Rp10.000 ketika ada yang meninggal dunia. Pembayaran dilakukan di tempat pada saat ada keluarga kita yang meninggal dunia, dan kita dihimbau agar bisa berhadir pada saat ada keluarga atau ada warga kita yang meninggal dunia, bisa berhadir untuk melaksanakan fardu kifayah sebagai kewajiban kita sesama umat muslim. Kemudian ada tadi bagi musafir, artinya yang tidak mempunyai keluarga sama sekali di wilayah kita, kemudian meninggal dunia di wilayah kita, itu semua menjadi tanggungan kelompok kerukunan kematian secara mutlak, mulai dari memandikan sampai ke menguburkannya. Adapun untuk pengecualian tentang sanksi-sanksi administrasi dan sanksi sosial yang tercantum tadi, itu akan ditentukan oleh ketua RT dan kepala dusun kita jika yang bersangkutan tidak memiliki penanggung jawab. Seperti tadi misalnya ada orang tuanya yang sudah tidak mampu lagi secara finansialnya ataupun secara fisiknya, kemudian ada memiliki anak masih sigap, masih kuat, masih bigas bahasanya, ini si anak tadi masih kau menanggung kewajibnya, maka itu tetap dikenakan sanksi administrasi dan sanksi sosial yang tercantum tadi. Jadi kalau kecuali memang tidak ada sama sekali penanggung jawabnya. Dan keputusan rapat hasil musyawarah kita pada malam hari ini yang terakhir, ada tambahan dari setiap anggota baru diwajibkan membayarkan iuran Rp50.000 di luar dari iuran Rp10.000 yang dibayarkan di awal tahun setiap tahun bagi anggota kelompok kerukunan kematian yang tidak ikut dalam kelompok yasinan. Jadi kelompok yasinan itu dipotong pada ketika menyambut yasinan, dipotong itu Rp50.000 langsung di situ. Jadi untuk anggota baru yang tidak ikut yasinan itu diwajibkan membayar iuran Rp50.000, itu termasuk yang wajib untuk penyediaan kain dan lain sebagainya yang dibayarkan di awal tahun setiap tahunnya. Nah, kemudian untuk pembentukan struktur kepengurusan kita itu sudah disepakati untuk ketua akan diketuai oleh guru kita, Guru Syamsuddin Nur, sekretaris oleh Bu Saadul, Saudara Sandra dan Saudara Rasul. Kemudian untuk bendahara ada dua, yang pertama Bapak RT kita, RT 10, Bapak Triano, dan Saudara Yamani sebagai bendahara. Adapun seksi pengadahan alat itu diketuai oleh Saudara Zainal Almi atau IJ, dan seksi pengadaan kayu itu diketuai oleh Bapak RT 11. Nah, jadi untuk kepengurusan ini
hanya 10 orang, tolong laporkan nama-namanya karena akan kita buatkan struktur kepengurusan ini kan, dibuatkan diulangkan, jadi kita tempel di mungkin ditarik-tarik di muka langgar kita. Nah kemudian tadi untuk penampungan kubur bila ada yang bersedia silakan menghubungi kepada Guru Syamsuddin. Kiranya itu itulah beberapa poin kesepakatan yang kita sepakati pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita sepakati pada malam hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini itu masukkan ke dalam perbendaharaan amal ibadah kita nantinya di akhirat dunia alamin. Dan sebagai informasi untuk anggota yang berhadir pada malam hari ini berjumlah 106 orang. Nah, 106 orang anggota kita yang berhadir pada malam hari ini. Itu saja dari aku. Bermaaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kembali lagi kepada Guru Syamsuddin. Kemudian ada untuk penyempurnaan masalah struktur kepengurusan akan kita sempurnakan semaksimal mungkin nanti lah sudah kembali menjalan saja lagi kepengurusan. Kemudian untuk mengambil barokah dalam acara perkumpulan kita malam hari ini kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kejadian berataan Bapak Is maju membuka praktek batas syarat surat jenazah. Karena bila ada yang hadir berlukis langsung melakukan praktek. Ada kameranya kalian. Ada kameranya apa gat nah? Kameranya apa aja? Kalau gitu, tinggal kawan. Kian berapa? Ini ada cara untuk mengajak dulu supaya orang alasan apabila latihan, bila latihan kita berjamaah menunjukkan latihan sebagai dengar. Kita berjamaah latihan utamakan posisi sebelah kanan di mana? Situ mana? Utamakan sebelah kanan dan itu bila latihan. Bila latihan, bila berdirinya utamakan sebelah kiri. Ini bila kita berjamaah hidup. Nah, terus bagaimana nanti? Nah, bila latihan, nih jenazahnya latihan posisi itu sebelah kanan, bila nanti sebelah kiri utara. Nah, itu namanya harus berulang. Ternyata, nah berarti bila jenazahnya latihan, ini posisi kepala sebelah kiri, berarti kanan. Bila nyerobinya, nah bangun ya, nah bangun ya, bangun berdiri. Nah kemana bangunnya? Sebelah kanan, ya. Bila bangun sebelah kanan, ini latihan. Babinya bila bangun sebelah kiri, dapat dipaham? Ini posisi meletakkan jenazah sebagai perakasan kiri. Nah, belum ada apa tamu. Nah, nampak rasa bertakjub. Nah, masalah posisi ini aja dimulai tidak sih, orang tinggal maksudnya gimana mengasih. Ada lu tamu, ya lu punya kayak apa kasih sebagai makan. Ini satu dua, ini tanda cara aja. Nah, bila kita membangun tanda cara, insya Allah apa? Selamat jujur kita. Wajiblah namanya ada wajib. Cuma salah ada tadi ya. Nah, terus lagi disadarkan tahu. Ketika membawa jenazah menggunakan apa? Kepala. Yang berarti sudah dulu kita menggunakan kepala.
membaca Fatihah 3 kali. Yang pertama niatnya di dalam hati apa? Mudah-mudahan si mayit ini diampuni oleh Allah segala dosa dan kesalahan. Al-Fatihah. Berjalan 2-3 rakaat. Jadi pahala yang membaca Al-Fatihah itu karena dia berusul untuk bermanfaatnya. Barangkali yang asli juga kira-kira menjadi paras untuk mengatasi. Nah jadi tata caranya ketika Al-Fatihah sebenarnya bentuk beda. Jadi sementara imam tadi bagian yang kedua, bagian kedua yang pertama minta yang kedua minta diterima segala amal kebaikannya. Al-Fatihah baca ulang berjalan jika bagiannya. Yang ketiga mudah-mudahan dimasukkan dalam surga Allah bisa Al-Fatihah baca Al-Fatihah untuk menjaga kesehatan bulan. Baik caranya dapat dipaham karena kosong Al-Fatihahnya niat hati kita lah. Yang pertama minta ampuni, yang kedua minta terima, yang ketiga minta masukkan dalam surga bisa Al-Fatihah. Sudah selesai. Nah terus jadi kita ini anggap kita latihan posisi sebelah kiri apa? Enggak latihan. Oh kan. Enggak latihan posisi. Terus imam lah, imam. Nah, imam apabila apa? Ini latihan ambil posisi sebelah kanan di tangan Prabowo. Posisi majisiko, nah, posisi lambung sebelah kanan. Bilanya latihan. Kenapa? Karena paling banyak dosa yang paling atas tangan mencapai meraba angkatan halal, mata nitihin angkatan halal itu banyak tangan atas. Nah, dijajak waktu dengan hakikat jalan dosanya sampai jangan terbawa ke kubur. Ini hakikat seorang imam, dosanya dikirakan di sini aja nah. Ya dari apa? Karena memberikan seorang Fatihah dari ini. Hakikat dari imam asal orang harus tahu isinya. Nah, atau ulang. Nah kedua, ketika jadi pemilihan, nah, imam itu juga. Nah, coba posisinya nomor balik. Nah, pintangannya apa? Lambung seperti bagian bawah tanpa bagian depan banyak dosa di bagian bawah. Maka mau menjaga di tangan sini. Nah, dijajak dosanya dengan disitu kan memang berbeda hakikat hati lah. Hakikat hati dia isinya tuh ingatkan menjadi momen sudah bagian masih belum. Nah terus usahanya jangan bisa usah-usahnya. Nah kalau usah ala hadal main arba takbiratan fardhu kifayati itu ada bisa usah bahkan kayak apa? Nah ini jangan paling nyaman sudah itu juga sebaiknya kita dapat berataan. Aku menyesuaikan ini mayat angkat takbir karena Allah alakin takbirnya tapi jangan ada usah. Kan aku menyesuaikan ini mayat angkat takbir karena Allah Ta'ala kemudian harus satu saya jawabnya aku menyembahkan ini mayat angkat takbir karena Allah Ta'ala anak-anak dalam hati Allahu Akbar terima ya Allah Akbar juga dapat sedangnya tadi dalam hati aku menyembahkan ini mayat angkat takbir karena Allah Ta'ala sudah dapat itu ada usaha yang dia kejam anak-anak ada usaha lah itu jadi penting. Ada usaha apa banyak kajian orang apa kayak berlima jangan pakai itu bulan lah tetap menuruti aturan syariat lah bagi yang sudah taklim bagi guru bagi yang sudah belajar jangan pakai itu lah tetap mengikuti aturan syariat. Nah dan kita sampaikan di sini secara zamannya metode aku menyembahkan ini mayat empat takbir karena Allahu Akbar lalu takbir yang pertama di sini bacaan Fatihah Fatihah ya imamnya imam adalah aku
membayangkan ini mayat tempat takbir kalau mengutara Allah Akbar, lalu ngomong Allah Akbar, kamu berkata, ayo Allah Akbar, lalu baca Fatihah bersama-sama, baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil alamin, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahu mayatnya. Pak. Kemudian takbir bersama Allah Akbar. Apa namanya baca? Sholawat. Apa sholawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup sudah. Baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup dari situ. Yang sempurnanya Pak, baca sholawat di dalam tahiyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu langsung sempurna. Ada apa? Allahumma sholli ala Muhammad cukup atau sallallahu alaihi Muhammad boleh? Ada alasan berbeda Pak. Apalagi syaratnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina itu sebagai penghormatan rasa takjub kepada Nabi Muhammad. Terus ada yang Allahumma sholli ala Muhammad apa? Kita buat dia sayyidina ada salah sebagai penghormatan rasa takjub kita kepada Nabi Muhammad. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cukup dapat. Yang ketiga Allah Akbar takbir. Apa doanya? Doanya meminta ampun kepada si mayit. Ya, ucapan menyampaikan Allah berdoa warahmatullahi wabarakatuh. Dan situ juga ada juga Allah berdoa sudah itu seperti mendapat pada yang Allah berdoa. Ada juga, nah dalam hati ya Allah berdoa ampun mayit cukup. Banyak banyak si imam lalu nak berperan keempat Allahu Akbar. Nah, apa doanya? Allahumma ta'ala kita ajar wa dari seluruh iman wala jangan dulu dengan dengan ada tujuan bermakna nanti tujuannya apa ada kedua kesehatan ini supaya yang menentukan Allah kesabaran yang kalau banyak orang berkesan juga. Nah, intinya jadi yang kedua pertama maksudnya doa kedua doa kepada Allah kalau akhirnya nah baru salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya si imam misalnya juga akan berdiri dengan cara ya sama lalu membaca Fatihah. Biasanya jika pada Fatihah niatnya sudah dibacakan adalah yang pertama ampun sebagian, yang kedua minta diterimakan secara amal kebaikannya, yang ketiga minta dimasukkan ke dalam surga beri hisab Al-Fatihah, yang ketiga yang kedua maka doanya menghafal kepada si imam Allahumma sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dan lalu al-ibadah dan baik 3 kali. Dan cukup. Baik itu hanya apa? Udah si imam isyhadu anna hadzal mayit wa huwa khair baik ada tujuan itu besar itu. Nah, kita apa? Wahai kawan-kawan, kita saksikan bahwa si ulun dengan orang baik ya benar, kalau sudah Nabi 100 orang yang kabul. Nah, mari lah ada apa sih? Ada pertanyaan ya. Begini pakai ya, yang bolehlah sama kalau mau tahin sama ya. Nah, jadi bagi yang taklim jelaskan bagi guru, bagi yang menuntut tempatnya aturan ada. Bukan berkursi dulu. Ada lari simpan. Andai kata jamak lebih daripada satu dijamakan. Andai kata kekanakan khusus kekanakan itu
Terus bagi kita yang umum, cukup seperti yang kita tanyakan tadi kan, apakah berbicara keyakinannya? Nah, misalkan mau berdoa itu juga untuk pengajian, doanya. Tetapi bila bisa pengajian kita buat bunyinya. Apa hasilnya? Babinnya itu diciptakan daripada tulang rusuk manusia. Artinya apa yang ada dalam hati itu pasti ada. Artinya apa? Tapi bila dia membaca musyawarah sedang mengambil latihan untuk, tapi bila yang begini asalnya pandangan kita, titik asalnya keseluruhan. Hanya berita. Itu saudara di kata poin 1 itu yang pertama. Tapi dengan terus